Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang akan menjelaskan materi pendidikan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12-19 yang beranggotakan Hamdani dan Selamat Abdurrahman dalam mata kuliah tafsir Sarbawi oleh dosen Siti Rahmah MPD dari lokal PMTKB 2017. Langsung saja pengertian materi pendidikan. Dalam pendidikan Islam, materi pelajaran atau materi pendidikan adalah sumber normatif Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Secara filosofis, rumusan materi pendidikan Islam adalah seperangkat bahan yang dijadikan sajian dalam upaya mengembangkan kepribadian yang selaras dengan Al-Quran, yaitu manusia yang bertakwa, di mana rumusan materi pelajaran tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu agar tercapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian peserta didik secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran, diri manusia yang rasional, perasaan, dan indera. Terus dalam Quran surah Luqman ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat ini menjelaskan bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Luqman untuk bersyukur kepadanya dengan beribadah kepadanya, menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manfaat itu akan kembali kepada pelakunya sebagai hamba. Akan tetapi bagi orang yang ingkar, tidak bersyukur atau segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia orang yang ingkar tersebut akan mendapatkan balasan yang setimpal. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji, tidak membutuhkan hamba, dan Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendapatkan mudarat atau kesengsaraan jika seluruh penduduk bumi ingkar akan nikmat yang diberikannya kepada seluruh makhluk, sebab Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Diteruskan dalam Quran surah Luqman ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li banihi wa huwa yu'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Tafsir dari ayat tersebut adalah klausa di atas menjelaskan materi pengajaran Luqman kepada anaknya, yaitu larangan menyekutukan Allah. Dengan istilah lain, materi mendasar yang perlu ditanamkan kepada anak tersebut tentang ketauhidan. Seorang pendidik dalam hal ini dinyatakan dengan Luqman Al-Hakim perlu untuk memprioritaskan materi ketauhidan ini kepada terdidik dengan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dan dinyatakan dalam ayat ini bahwa syirik adalah kezaliman yang besar, karena dalam syirik itu menyamakan antara yang berhak untuk disembah dengan sesuatu yang tidak berhak untuk disembah. Dengan demikian, syirik berarti menempatkan sesuatu yang berhak disembah terhadap sesuatu yang tidak berhak untuk disembah, dan hal ini dinamakan dengan kezaliman. Diteruskan dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Tafsir dalam surah
Quran Surah Luqman ayat 14 ini menurut Salman bin Tafhat Al-Audah bahwa hak anak atas orang tua adalah dengan mendidiknya ilmu agama, yang mana salah satunya adalah tentang berbakti kepada orang tua. Karena kebanyakan orang tua lalai terhadap perhatian pendidikan anak dengan kesibukan seperti berdagang, kantor, sawah, dan lain sebagainya. Sehingga ketika anak itu telah dewasa dan menjadi tidak sopan kepada orang tuanya, orang tua barulah kebingungan dengan anaknya yang membangkang terhadap orang tua. Barulah orang tua sadar akan pentingnya pendidikan yang akan agama, terutama berbakti kepada orang tua. Bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, ibu yang mengasuh dan ayah yang membela dan melindungi ibu dan melindungi anak-anaknya, ayah yang berusaha mencari sandang dan pangan setiap hari. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Hamdani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya melanjutkan pembahasan tentang surah Luqman. Di sini surah Luqman ayat ke-15 yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Klausa ini menjelaskan bahwa jika orang tua memaksakan anaknya untuk mempersekutukan Allah, maka tidak ada kewajiban bagi anak untuk mengikuti perintah orang tua. Meskipun demikian, hal ini tidak menghalangi untuk tidak berbuat baik. Seorang anak tetap harus menghormati orang tua dan tidak boleh memutuskan hubungan dalam kehidupan di dunia, walaupun orang tua termasuk musyrik. Berdasarkan pada ayat ini, dapat ditegaskan bahwa melalui ayat-ayat Al-Quran, Allah menganjurkan kepada orang tua untuk menanamkan ketauhidan kepada anaknya dan menjauhkan diri dari kemusyrikan. Dan selanjutnya ayat ke-16 yang artinya, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Ayat di atas mengandung makna bahwa ilmu dan kekuasaan Allah sangat dalam, dan Allah memiliki perhitungan dan keadilan. Sekecil apapun yang diperkerjakan oleh manusia, meskipun seberat biji sawi, Allah pasti mengetahuinya. Dengan demikian, Luqman Al-Hakim bukan saja menekankan pada ketauhidan, tetapi ia juga menekankan esensi dari tauhid itu sendiri. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa dalam proses pendidikan diperlukan rasa kasih sayang kepada orang yang diberi nasihat, sehingga ia dapat menerima nasihat yang diberikan dengan lapang dada. Yang selanjutnya ayat ke-17 yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai tersebut, ia memberikan ajaran tentang beribadah kepada Allah yang dalam ayat di atas diungkapkan dengan mendirikan sholat. Secara etimologi berarti doa, karena di dalam seluruh gerakan sholat berisi untayan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan dan merupakan suatu bentuk ibadah yang utama. Selain menteri ibadah, Luqman juga menyuruh anaknya untuk menekankan amar ma'ruf nahi mungkar, yakni menyuruh manusia untuk melaksanakan yang baik dan mencegah perbuatan yang mungkar. Selanjutnya ayat ke-18 dan ke-19 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Berdasarkan dari ayat di atas, menunjukkan bahwa Luqman Al-Hakim menekankan adanya akhlakul karimah yang dalam ayat di atas dinyatakan dengan tidak boleh memalingkan muka karena hal demikian dianggap sebagai kesombongan dan sikap sombong dilarang dalam ajaran Islam. Hal demikian ini juga dikuatkan dengan perintah untuk menyederhanakan dalam berjalan dengan tidak tergesa-gesa atau terlalu pelan. Hal ini ditambahkan dengan perintah untuk melunakkan suara ketika berbicara dengan orang lain dengan tidak mengeraskan suara yang tiada faedah dan juga terlalu lemah yang mengakibatkan orang lain tidak mendengar. Dengan begitu, hal ini dengan tujuan agar ketika bergaul dengan masyarakat perlu memperhatikan sikap, perilaku, dan pembicaraan, sehingga terhindar dari sikap sombong dan membanggakan diri. Dengan demikian, semua ini berkaitan dengan perintah untuk berakhlakul karimah dalam hidup dengan sesama manusia. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.